Aku Livia, ini Dito, dan ini Angel. Kelompok 10 dan dari Mas. Hai, kami dari kelompok 10 sedang melakukan field study di Kampung Kemasan. Di sini, kami melakukan observasi pada bangunan yang ada di Kampung Kemasan, juga melakukan wawancara dengan pemuda setempat, juga pada Pak Arya dan rekannya selaku pengurus Kampung Kemasan. Sekian dari kelompok 10 hasil wawancara. Yuk simak video wawancara kita. Yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Kalau untuk kerukunan antar sendiri, Pak, Kerukunan umat beragama di sini sangat besar, jaga dengan baik. Salah satunya kalau di sini ada yang namanya Sinoman, ada yang meninggal dunia, maka yang mengurusi jenazah sampai dengan pemakamannya adalah para warga. Keluarga yang bela sungkawa, keluarga kita tidak ikut terlibat prosesi pengurusan jenazah sampai ke makam. Namanya kerukunan Sinoman. Ada juga yang kalau pas Lebaran semuanya berkunjung antara satu dengan yang lain. Karena di sini masih masyarakat asli penduduk Gresik, maka tradisi sedemikian masih ada. Ada lagi yang namanya tradisi mau menjelang buka puasa Ramadan, itu ada. Mereka keliling dengan membawa musik-musikan namanya jedor, itu mereka keliling dan bunyi-bunyikan menjelang buka puasa. Itu adalah bulan Ramadan, masalah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kampung Kemasan ini sangat toleransi dengan para tetangga atau pemilik rumah yang non-muslim, yang beda agama. Di sebelah Kampung Kemasan ini banyak toko-toko yang masih dipakai perdagangan orang-orang non-muslim dari Cina, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau berdasarkan pasal 30, ayat 1 dan 2 UUD 45 mengenai kebebasan beragama, di sini dipersilakan mengenai keyakinan agamanya. Masyarakat Kampung Kemasan sangat menghormati, baik yang sama-sama Islam, tapi ada yang dari keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar NU, tidak pernah dipertentangkan, semuanya sama untuk menjalankannya. Yang mau sholat tarawih 23 rakaat, monggo. Yang mau sholat tarawih 11 rakaat, silakan. Nah, berdasarkan Pancasila. Jadi masalah ketuhanan yang Maha Esa setelah pertama dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 pun tetap berjalan dengan baik berdasarkan keyakinannya masing-masing. Silakan, apalagi? apakah ada tantangan yang dihadapi masyarakat sekitar dengan arus modernisasi? Kalau tantangan dengan arus modernisasi hampir sama, yaitu adanya gejala anak muda yang sudah tetap mengutamakan smartphone yang akhirnya pada kebudayaan aslinya mereka mulai luntur. Salah satunya mulai sudah tidak dengan cuek di mana mereka beda dengan silakan. Beda dengan para leluhurnya mereka yang sudah sangat rukun dengan satu yang lain, dan anak muda yang di sini hampir sama, ketergantungan terhadap smartphone. Tantangan berikutnya adalah para pendatang, bukan warga Gresik asli dan Kampung Kemasan asli. Mereka juga sedikit banyak cuek terhadap bagaimana sih Kampung Kemasan itu, sejarahnya, budayanya, bagaimana mereka sedikit banyak cuek terhadap itu semua. Jadi tantangannya cuma itu, anak muda yang tergantungan pada smartphone, pendatang yang kurang peduli terhadap kampung maupun gitu. Apalagi kalau ketahanan nasional itu bagaimana? Kalau ketahanan nasional di sini, Kampung Kemasan, dengan adanya berbagai macam etnis yang berpenghuni yang mendiami Kampung Kemasan ini, tapi mereka tetap rukun. Meskipun beda etnis, di sini ada etnis Jawa, etnis Madura, etnis Cina, bahkan etnis Arab ada. Tetapi semuanya tetap rukun, saling tolong-menolong. Bahkan pada saat perayaan 17 Agustus ataupun hari-harinya kebesaran nasional Indonesia, mereka tetap mengadakan secara gotong royong, merayakannya dengan rame-rame tanpa melihat perbedaan etnis. Ketahanan nasional kalau dilihat dari yang namanya ketahanan nasional ada tantangan, hambatan, dan rintangan ini. Hambatannya itu. Tapi kalau secara umum, masyarakat sini yang beda etnis tetap mendukung apa yang disampaikan dalam Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan Hana dan Mamang Tuhan. Apa peran Kampung Kemasan dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal? Ya, jadi seperti yang dijelaskan sama Kak Ayu tadi ya, bahwa di Kampung Kemasan ini dulunya itu diawali oleh Pak Haji Umar, di mana Pak Haji Umar ini adalah orang Pengkah.
yaitu pengusaha pengrajin kulit. Dan dulunya lagi di situ ada dulu sebelum Pak Haji Umar jadi dia itu emasnya disukai oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi banyak masyarakat sekitar yang datang ke sini hanya untuk meminta untuk emasnya itu dibikin atau dibuatkan sebuah kerajinan, di mana kerajinan emasnya itu tidak bisa dibuatkan oleh pengrajin lain. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa memang dari dulunya kawasan ini itu sudah merupakan kawasan yang beban keekonomian. Yang tadi adalah pengrajinnya pada tahun sekitar 1850-an, lalu disusul oleh Pak Haji Umar di tahun 1880-an itu adalah pengrajin kulit. Nah, sampai saat ini itu seperti yang ada di lantai 2. Jadi ini adalah kawasan yang paling terbaru di mana dibangun tahun 1882, di mana di lantai 1 ini adalah tempat tinggal, digunakan tempat tinggal. Kalau di lantai 2 itu digunakan sebagai peternakan atau sarang burung walet. Nah, sarang burung walet ini kan kita udah tahu ya bahwa sarang burung walet itu harganya untuk mahal dibandingkan dengan komunitas yang lain. Nah, dengan adanya komunitas sarang burung walet ini dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Selain itu, sampai saat ini di kawasan Kampung ini banyak pengrajin peci, peci ada, oke. Nah, pengrajin peci ini juga terletak di kawasan Kampung Arab ini kan kemasan ya. Nah, kalau kita bisa sedikit ke arah pelabuhan ke kanan itu adalah Kampung Arab, di mana di sana itu banyak toko-toko yang menjual peci. Nah, itu saat ini di mana-mana itu kalau misalkan datang ke Gresik, orang-orangnya nggak lupa beli peci. Kenapa? Karena di Gresik itu terkenal dengan pengrajin peci yang paling baik dibandingkan dengan pengrajin peci yang lainnya di kota-kota lain. Nah, dan situ kita simpulkan bahwa memang dengan adanya kampung kemasan ini, selain untuk berkontribusi untuk ketahanan budaya, juga untuk ketahanan ekonomi melalui kearifan lokal, yaitu mengkolaborasikan antar budaya dengan ekonomi. Dan sejatinya sudah ekonomi sampai saat ini juga masih berkontribusi dalam bidang ekonomi. Nah, yang terakhir, meskipun bisa dibilang kita datang ke sini tuh nggak kayak mungkin nggak ada tertarik dan budaya, tapi kan adanya banyak otomatis banyak wisatawan yang juga pasti yang ingin membeli UMKM yang ada di sekitar. Apabila hal tersebut terjadi, maksudnya dikembangkan terus di kawasan ini, maka kan secara nggak langsung perekonomian masyarakat sekitar sini juga akan semakin maju. Nah, kalau seperti itu ada. Jadi di sini kita mau tanya gimana sih sejarah awal dari kampung kemasan ini sama pengaruh dari nilai-nilai Islam. Warga kampung kemasan umumnya memiliki ketaatan tinggi terhadap peraturan setempat yang mengacu pada nilai-nilai agama Islam, seperti menjaga kebersihan, menjaga kerukunan dengan warga yang lain, semacam itu. Saja perubahan yang dialami kampung kemasan terkait modernisasi, baik dalam bangunan, sosial maupun budaya. Di kampung kemasan terdapat beberapa aturan khusus yang dipengaruhi nilai-nilai Islam, seperti mengadakan acara yang berisi gitu, terus saat waktu ibadah masing-masing juga kita saling menghormati. Di kampung kemasan sendiri ini bagaimana sih Mas caranya nilai-nilai Islam itu tetap terjaga di tengah arus modernisasi yang terjadi? Di kampung kemasan ini pemuda-pemudanya atau orang-orangnya yang warga di sini sangat menjaga kerukunan dengan saling menghormati dan aktif dalam kegiatan sosial beragama. Kayak gotong royong gitu. Iya, Jaga juga ini. saling mengingatkan dan kebersihan masing-masing warga gitu. Terus kalau ada orang yang sakit juga dulu gitu saling jenguk. Iya, di sini benar-benar saling rukun lah. Oh, iya. Jadi kayak saling mengayomi antara satu sama lain. Betul. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 10 dan dari Mas Bima sebagai narasumber kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.